harus ditiru, yang Ya. buruk kita menjaga jarak, tetapi tanpa harus membangun konflik. Oke. Nah, inilah kemudian memberikan pembelajaran buat kita di tengah masyarakat yang heterogen, ya. Kemudian kita harus mampu mengadaptasi, ya, supaya kita tidak membangun disintegrasi atau membangun suatu perpecahan di antara kita dan seterusnya. Inilah yang kemudian modal saya pada saat itu menjadi inspirasi kemudian di hari ini. Tepuk tangan dong, ya. Jadi menjadi bagian penting untuk melihat seperti filosofi ikan di laut. Walaupun dalam air yang asin, tapi dia tidak larut dalam asinnya air laut, tapi menginspirasi kehidupan. Dan itulah proses mulai dari SD hingga ke tingkat sekolah menengah atas untuk menuntaskan, membangun tanpa sekat, setia kawan, dan juga menjadi kukuh dalam adaptasi. Kita akan berpindah ke segmen berikutnya, tapi kita nikmati dulu ada tayangan berikut ini. Mengikuti pendidikan perwira karir ABRI Angkatan 1, dalam masa karirnya telah melanjutkan berbagai pendidikan kedinasan militer dan non-militer, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pendidikan militer tertinggi di TNI Angkatan Laut adalah Sekolah Staf Komando Angkatan Laut di Jakarta. Pendidikan tertinggi di bidang pertahanan serta kepemimpinan keamanan nasional senior pada Elliott School of International Affairs, Washington DC, Amerika Serikat. Pendidikan non-militer pasca sarjana yang dilalui adalah program doktoral S3 Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, S2 Manajemen Operasional Strategi, S2 Kajian Ketahanan Nasional, S2 Ilmu Politik Hubungan Internasional. Puncak pengabdian tertinggi yang pernah diraih di lingkungan ia bekerja selama ini adalah telah berjasa ikut mendirikan perguruan tinggi yang tergolong prestisius di kawasan Asia Tenggara yang kini disebut Universitas Pertahanan. Pengalaman khusus yang lain, ia pernah menjadi aktor perencana operasi terpadu di Aceh, perencana pembebasan Sandra NV Sinar Kudus di Somalia, dan perancang early warning sistem konflik di Papua. Kegiatannya yang menonjol pernah tercatat menjadi pembicara dan narasumber penting tentang pertahanan dan keamanan maritim di negara adidaya pada Departemen Pertahanan Pentagon Amerika Serikat dan sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik. Atas prestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pendidikan di Indonesia, ia menjadi salah satu penerima medali kepeloporan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Simponi Kehidupan bersama tamu saya Bro Rifai Ras. Kita melihat dari Kabupaten Bone menuju Makassar, menuju Jakarta. Tadi kita dengar sampai ke berbagai benua dalam penugasan-penugasan. Itu buah dari pencapaian atas proses pendidikan yang begitu panjang. Setelah SMA tamat, berpikir kemana sebenarnya? Iya, sekali lagi saya tentu selalu berpikir yang tinggi, ya. Dan karena itu pun saya bekerja keras, belajar keras untuk bisa mencita-citakan diri itu masuk ke sebuah perguruan tinggi negeri. Oke. Dan alhamdulillah ketika itu masuk di Universitas Hasanuddin, saya juga memang awalnya mempunyai cita-cita menjadi perwira militer yang terinspirasi oleh Jenderal Sudirman. Sehingga pada akhirnya cita-cita itu pun juga saya lanjutkan setelah mengakhiri atau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Teknik. Oke, jadi yang duluan mana nih? Mau perwira? Ya, perwira dulu. Perwira dulu ya. Ya, meskipun saya pernah menjalani sampai ke Magelang itu, kemudian harus kembali karena sesuatu hal, dan saya kuliah dan kemudian kembali mengikuti program pendidikan perwira karir. Lantas ABRI. Kenapa harus arsitek? Nah, itulah kemudian juga menginspirasi saya. Pada saat itu saya memandang bahwa pentingnya pembangunan fisik itu. Ya. Di kampung saya dengan segala keterbatasan, kemudian saya melihat betapa kemudian harus melakukan rancangan dan perencanaan pembangunan yang layak bagi masyarakat yang tertinggal ketika itu, meskipun saya masih kecil, tetapi
saya sudah mulai memahami pentingnya bagaimana memajukan peradaban, pentingnya membangun suatu kampung misalnya ketika itu. Melihat visi Nah, itulah itu kemudian juga menginspirasi saya, wah ada jurusan yang saya kira cukup pas untuk saya ikuti, yaitu jurusan arsitektur dan perencanaan. Dan kemudian itulah yang menjadi modalitas saya masuk di TNI. Dan saya Sipanmaru lolos. Sipanmaru lolos. Tahun pertama ketika Sipanmaru langsung lolos. Bro Rifai ini aktif di himpunan, pernah menjadi ketua senat, aktif di HMI, berbagai organisasi-organisasi intra dan ekstra kampus. Iya, betul. Emang masih punya waktu untuk belajar? Ya, itulah yang kemudian membuat saya harus memperluas wawasan saya. Tidak cukup dengan duduk di bangku kuliah, belajar secara normatif datang dan kembali dari kampus, tetapi saya terpanggil untuk harus berorganisasi. Bahkan di kampus seringkali saya bermalam, ya, karena saya di organisasi himpunan sampai ke senat, karena juga pernah menjabat sebagai struktural senat, sebagai wakil ketua senat misalnya. Nah, itulah yang kemudian membangun jiwa saya untuk bagaimana mengorganisir teman-teman, kawan-kawan yang ada di kampus, ya. Di situ saya membangun jiwa kepemimpinan dan seterusnya. Hingga pula saya membangun kegiatan-kegiatan di luar kampus, misalnya dengan melalui kegiatan himpunan mahasiswa Islam. Bahkan di luar itu ada organisasi yang sejak awal yang saya gandrungi itu adalah Amati Radio. Nah, jadi saya sering ngebrik, dan itulah kemudian juga orang tua saya atau kakak-kakak saya melarang saya untuk banyak berbuat karena mengedepankan menyelesaikan kuliah dulu. Saya membayangkan ini loh, Bro Rifai. Ngurus organisasi itu jarang pulang ke rumah. Iya, betul. Jarang pulang ke rumah, berpindah dari satu kos ke kos lain seteman, sekretariat demi sekretariat. Emang nggak dimarahin itu? Ya, dimarah juga sesungguhnya. Tetapi dasar mungkin bandel dan pikiran saya merasa sudah dewasa, punya kemandirian yang saya pikir saya bisa mengurusi diri saya tanpa orang lain ketika itu. Wah, sombong ya, nih, saya tanpa orang lain. Tetapi ternyata kehidupan yang ketika itu adalah suatu bentuk emosional. Tetapi tetap saya berpikir apakah ini benar atau ini sesuatu yang keliru, sangat tergantung bagaimana saya mengendalikan. Siapa yang paling berperan menjaga ritme agar tidak terlalu larut dalam kehidupan ekstra organisasi yang walaupun penting tapi kadang melenakan, untuk tetap tracking pada jalur selesaikan pendidikan, fokus pada pendidikan. Kalau melihat karakternya sih tidak mau dengar nasihat nih. Siapa yang paling didengar saat itu? Memang saat itu ibu saya sudah mendahului, ya, sudah meninggal, sudah almarhum. Ketika saya masih di SMA, gitu ya. Saya ditinggal pergi, beliau ke Tanah Suci, ya, ke Mekah, dan saya juga tidak bertemu ketika beliau berangkat ke Mekah, gitu ya. Sedih. Gara-gara ngurus organisasi? Ya, gara-gara ngurus organisasi, karena memang ketika itu ibu saya ke Jakarta dan dari Jakarta berangkat ke Mekah waktu itu, ya, naik haji lah. Nah, satu ketika saya mendapat informasi bahwa ibu saya meninggal. Saya tidak yakin meninggal karena saya tidak melihat dia pada saat berangkat, dan pada saat dia meninggal dia tinggal tentu mendapat kabar. Gimana mau dapat kabar? Nggak pernah nginap di rumah saat itu, ya. Pada saat itulah kemudian ya saya berpikir ya saya harus pasrah dan menerima kenyataan hidup ketika itu. Nah, yang menggantikan adalah kakak saya. Kakak-kakaknya. Ya, meskipun ayah saya waktu itu masih hidup, ya, tetapi dalam kondisi sakit, tidak cukup kuat untuk bisa mengarahkan saya, dan kakak-kakak saya lah yang kemudian banyak menggait saya, mengarahkan saya bagaimana harus tetap istiqamah, bagaimana tetap harus berusaha, dan kemudian harus pada tataran yang jelas untuk bisa segera menyelesaikan kuliah. Berapa kakaknya nih? Siapa yang paling dekat dan kenapa mau dengar kakaknya begitu, ya? Ya, saya ada bertujuh, ya. Bertujuh bersaudara. Bertujuh, 3 laki-laki, 4 perempuan. Dan semuanya sebenarnya bekerja di Makassar, ya. Kebetulan ada 2 lagi perwira. 1 perwira Angkatan Udara, 1 perwira Angkatan Darat. Tetapi sudah di Jakarta. Ketika itu tinggal kakak-kakak saya yang perempuan. Yang ngawasi, yang menjaga saya. Itulah yang kakak kasih duit perempuan juga saya. mungkin?
Ya seringkali kakak saya juga memberikan duit karena saya dapat jatah dari orang tua. Dapat jatah dari ya. orang tua ya. Biasanya jatahnya dia diserahkan ke saya karena sudah kehabisan dan seterusnya. Sayang sekali kakak-kakaknya sama adik yang satu ini. Ya karena mengharap saya harus tetap menyelesaikan kuliah dengan baik. Ya bisa tentu menjadi anak yang bisa berguna tentunya. Ya. Itu ketika itu. Oke, banyak kakaknya tentu punya histori-histori sendiri. Ya siapa yang masih teringat dan betul-betul dekat begitu? Ya relatif semua dekat ya. Ada kakak saya namanya Ibu Kartini ya, Kakanda Kartini. Kemudian yang satunya lagi ada namanya Kak Samsia gitu ya. Terus ada lagi satu namanya Farida, tapi Farida ini juga sudah di Jakarta. Tinggal satu lagi ada kakak saya namanya Nur Hisaniras. Nur Hisaniras. Kalau sama Kakanda Nur Hisaniras, apa yang cerita yang paling terkenang? Ya jujur kakak saya sering kali saya berantem sebenarnya. Berantem dalam pengertian. Berantem sama kakak ya, dosa loh. Karena diarahkan seperti apa misalnya, tapi saya tidak sepakat. Ya saya akhirnya sering kali berkonflik karena persoalan yaitu tadi. Tidak konsisten gitu ya apa yang menjadi. Waktu habis berkelahi atau bertengkar tanda kutip udah minta maaf belum? Ya sudahlah tentunya gitu. Kalau boleh minta maaf lagi deh sekali lagi. Wah. Terima kasih Bu sudah mau hadir, Ibu Dr. Nur Hisaniras ya, salah seorang kakak yang kini aktif di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemprov Sulawesi Selatan dan tetap memberi spirit buat adiknya, Bro Rifai Ras. Kalau lihat Bro Rifai sekarang gimana Bu? Pernah membayangkan enggak dia jadi perwira Angkatan Laut, kemudian aktif di Universitas Pertahanan dan punya banyak gelar. Gimana Bu? Ya, terima kasih. Mungkin saya bisa langsung Bu. Ya, ini adik ketujuh. Paling nakal? Iya. Ya mau dibilang nakal pada saat itu karena masa-masa waktu masih kecil bersama gara-gara dengan bungsunya ini kali Ibu dia jadi nakal-nakal juga. Memang anak bungsu, anak ketujuh dari 7 bersaudara. Ya sehingga orang tua memang sangat perhatian, sangat dekat sekali pada adik yang Rifai ini. Ada titipan khusus dari orang tua buat adik? Dulu waktu kecil, karena dia lahir di Bone, tamat SD di Bone, selesai SD-nya lanjut ke Makassar di pesantren Imim Putra di Makassar. Nah, waktu di Bone memang sudah ada, kalau saya kaitkan dengan sekarang, sudah ada karakter-karakter dia bisa jadi pemimpin karena waktu kecil suka bermain dengan anak tetangga sebayanya dan memang selalu dia selalu di depan. Jadi komandan. Iya, selalu di depan. Iya. Okay. Kalau dia dari kecil memang ya di depan Bu ya. Jadi main kelereng selalu dia mau mendominasi, dia tuntun temannya. Iya. Tapi enggak rampas kelereng temannya Bu. Ya. Oke, jadi memang karakter itu muncul sejak kecil. Ada waktu kecil. Dan bahkan waktu kecil sempat ngomong, mungkin karena hayalannya terlalu tinggi. Sempat ngomong bahwa nanti saya mau jadi panglima kalau besar. Padahal dia belum tahu apa itu panglima. Belum tahu. Dapat informasi dari mana kata panglima saat itu sehingga tercetus Pak Bro Rifai? Ya dulu ya saya mendengar kalau panglima itu seperti orang yang sudah sangat hebat ya. Dulu kan tentara relatif menjadi kekuatan di dalam dunia kepemimpinan di Indonesia ya. Termasuk Panglima Sudirman yang menjadi inspirasi saya. Maka seringkali memang saya mengatakan panglima itu suatu hal yang sangat hebat gitu ya. Ya itulah kemudian yang memberikan cita-cita yang menjadi tentu saya harus masuk menjadi perwira militer. Tadi benar dia Pak Rifai sempat katakan waktu ibu saya pergi haji, saya sempat tidak tahu dia pergi haji. Bahkan ketika harus berpulang ke Rahmatullah di Tanah Suci Mekah, saya tidak percaya, harus nelpon kakak-kakak. Emang kemana sih Bu ini waktu saat itu? Iya, waktu
tahun 1984. Ya. Ibu saya kebetulan dipanggil sama kakak berlibur di Jakarta, Ya. menemani cucunya di Jakarta. Saat itu ada pendaftaran, ditawari mau pergi haji ya Bu ya. Iya. Jadi dia didaftar ikut sama kakak, sama istri, sekeluarga ikut. Jadi saat itu dihubungi saya, ke sini ibu mau berangkat. Ya. Jadi saya ke Jakarta. Dari waktu itu dia masih duduk di SMA. Oke. Iya. Tapi kita tidak tahu ajal itu mau datang. Tiba-tiba pada saat selesai wukuf, terus ada berita dari kantor KBRI bahwa ibu meninggal setelah wukuf. Iya. Jadi saya teringat satu hari sebelum berangkat haji, sempat ngomong ke saya, karena kebetulan waktu itu saya datang ke Jakarta, mengantar sampai ke bandara. Sempat ngomong, itu ada adikmu lagi satu, karena saya punya adik 3. Oke. Iya. Jadi ada adikmu yang bungsu itu masih duduk di SMA, belum kuliah. Ya. Tolong diperhatikan, tolong dijaga, ya tolong dibantu, karena siapa tahu bisa dia menjadi orang besar. Oke. Iya, seperti itu ngomongnya. Doa ibu memang Jadi, sudah gitu iya, ya? betul. Jadi sekarang saya kaitkan, wah memang doa ibu ini sangat mujarab, karena dengan doa itulah mungkin saat ini dia maju untuk balon gubernur Di Sulawesi Selatan Selatan. yang 2023. Bu, saya membayangkan semua sarjana, semua jadi, prinsip apa yang selalu ditanamkan dalam keluarga sehingga semua ini bergeser pada posisi yang punya kemanfaatan, semua sarjana, kemudian dalam karakter kehidupan memang selalu mencerminkan egalitarian. Iya. Apa ya dalam keluarga yang menjadi titik penting sehingga semua bersaudara ini pada level-level yang seperti saat ini sekarang? Iya, memang bapak saya kan dari profesi guru. Ya. Saat itu juga dia sempat mendapat posisi sebagai anggota DPR. Karena saat itu belum ada peraturan bahwa PNS, harus satu ya. Jadi PNS tidak bisa kalau menduduki posisi, masih bisa rangkap saat itu. Tapi bapak saya memang kita semua dari kecil sudah ditanamkan kedisiplinan. Disiplin. Antara lain pada saat mau salat, harus salat berjamaah, khususnya di maghrib dengan subuh. Oke. Itu mutlak. Jadi kalau pada Yang saat paling sering terlambat salat siapa? Oh, ketawa berarti kena nih, deket-deket iya, ini. karena juga ada kakaknya hampir sebaya. Oh, hampir Iya, sebaya, itu yang tentara, yang Ya. ketandaran. Jadi kalau ada satu yang kurang, anggota keluarga itu ditunggu dulu sampai dia ada supaya hadir. Toh kalau ada yang terlambat, sebentar setelah salat kita dikasih santiaji. Satu dimarahi semua. Wah, santiaji namanya. Supaya jangan untuk waktu berikutnya tidak ada lagi yang terlambat. Baik. Boleh dong, apa yang Ibu mau sampaikan buat Adinda tersayang ini, gimana dalam proses-proses berikutnya, ada pesan-pesan khusus enggak, Bu, yang mau disampaikan? Iya. Pak Rifai mau minta maaf, boleh dong. Ini kayaknya sekarang. Apa yang Ini ingin selalu disampaikan, saya ya? ingatkan, sampai detik ini selalu saya ingatkan. Tadi pagi saja saya telepon, langsung dia angkat. Yang selalu pertama saya ucapkan, sudah salat nggak?